Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita pagi hari ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami begitu rindu membawa setiap pujian, penyembahan kami, bermazmur bagi nama Tuhan. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang rindu, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa ucapan syukur, kami bawa penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, Haleluya, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, sebab Engkau Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Kami rindu menyembah, memuji Tuhan, mengangkat suara bernyanyi bagi Tuhan, sebab Kau Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Kau Tuhan yang sempurna. Sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Hidupku menggenapi firman-Mu. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. sungguh lagi kita katakan kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bawa persembahan kami bawa pujian kami Tuhan.
syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Tapamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan sama-sama, Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembah. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhiku waktu ku datang. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembahmu. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, ku sembah, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, ku rindu menyembahmu Yesus, ku rindu menyembahmu, ku rindu menyembahmu.
bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Semua jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus kita akan memuji Tuhan. Kita katakan kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kembali sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, yang memelihara, yang memelihara. Sekali-kali lebih keras katakan, syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Yesus Allah yang mengasihi dan memelihara hidup kita. Amin. Harus sekali lagi saya undang semua untuk bangkit berdiri. Lebih lagi kita bersuka cita memuji Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Kasih setiamu nyata bagiku, patut tercipta
setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab alasanku melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. karena Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari lebih sungguh lagi kita katakan kepada Tuhan, sebab Allah sanggup. Sebab alasanku melimpahkan segalanya, Anugerahnya anugerahnya sangat besar bagiku. sanggup. Sebab alasanku melimpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Semua siap katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, mari sama-sama kita berdoa dengan pokok doa yang sudah tertera dalam layar, yaitu kita berdoa bagi GBI Pengapuran maupun New Normal. Mari sama-sama kita mengeluarkan suara. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih kami Bapa. Oh Tuhan, kami percaya Bapa Engkau bertahta di atas puji-pujian ini, dan kami merasakan lawatan-Mu Bapa. Oh Roh Kudus, biarlah Engkau melawat setiap kami, khususnya Bapa yang ada di tempat ini Bapa. Oh, sehingga kami yang mendengarkan Bapak, saudara-saudara kami yang ada di rumah pun merasakan akan urapan lawatan yang daripadamu saja Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami khususnya di GBI Pengapuran ini. Oh Tuhan, berikan hati yang rindu Bapak senantiasa akan lawatan Tuhan, sehingga setiap hari Bapak rindu untuk mendirikan mezbah secara pribadi, sehingga Tuhan lebih dekat lagi Bapak ingin mengenal Engkau secara pribadi Tuhan, sehingga kasih karunia senantiasa Engkau hadirkan di tengah-tengah jemaat GBI Pengapuran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak, sehingga bahkan Bapak siap Bapak untuk menjadi penuai-penuai Bapak di ladang-Mu Bapak, menuai jiwa-jiwa Bapak. Oh Tuhan, kami yakin dan percaya di bawah tekanan COVID ini Bapak, kami yakin dan percaya sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Engkau melindungi kami Bapak. Oh bahkan biarlah kami semua mau berlindung di bawah naungan lindungan-Mu saja Bapak, sehingga kami senantiasa terluput dari wabah ini Bapak. Bahkan kami dapat menjadi berkat, bahkan kami menjadi terang Bapak di sekitar kami, di sekeliling kami, bahkan dimanapun kami berada. Oh Tuhan, kami juga berdoa bagi kondisi new normal yang akan diadakan oleh pemerintah, yaitu tatanan kehidupan yang baru. Tuhan, biarlah semua mempersiapkan diri Tuhan. Kami mohon kepadamu, setiap pemerintahan pusat maupun daerah mempunyai kesepakatan satu hati untuk selalu berdialog atau senantiasa Bapak merencanakan sesuatu yang terbaik
Oh Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin kami ini, berikan takut akan Tuhan Bapa, sehingga senantiasa Bapa ada pekerja sama, satukan hati mereka senantiasa Bapa, sehingga menjadi satu hati dan selalu mempunyai keputusan yang baik. Yang terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh biarlah masyarakat kami juga mengikuti himbauan pemerintah, sehingga dengan sendirinya Bapa wabah ini dapat kami halau, tapi kami mau yakin dan percaya. Oh Tuhan, ada rencanamu yang indah atas adanya COVID ini, sehingga bukan Engkau sendiri yang memulihkan saja Bapak, tapi Engkau juga menyembuhkan dan memulihkan setiap saudara-saudara kami, sehingga lebih jauh kami rindu Bapak untuk saudara kami juga mengenal Engkau lebih jauh, sehingga dengan mulut lidahnya mau mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Jeli Sidabutar. Oh Tuhan, sembunyikan di balik kemuliaan nama-Mu Bapa. Pakai beliau lebih heran lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya itu hanya yang daripada hati-Mu saja Bapa. Sehingga bagi kami juga yang mendengar khususnya di rumah Bapa, oh mendapatkan urapan lawatan yang daripada-Mu Bapa, sehingga yang terbeban berat Engkau bebaskan, yang terikat Engkau lepaskan, bahkan yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah Bapak pokok-pokok doa kami ini, dan pokok doa kami ini Bapak hanya kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Warta jemaat untuk sepekan. Jemaat diimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah terkait pandemi COVID-19, baik itu PSBB ataupun nanti new normal, tatanan kehidupan yang baru. Jemaat tetap melakukan komsel keluarga di rumah masing-masing dan melaporkan kegiatan tersebut kepada PKS masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan melakukan ibadah online sekolah minggu di channel YouTube berikut ini, yaitu Sekolah Minggu GBI Pekapuran. Dan untuk ibadah remaja online pada hari Sabtu pada pukul 18.30 di channel YouTube United GBI Pekapuran. Jumat 19 Juni 2020, ibadah doa bersama secara serentak pada pukul 19 WIB di rumah masing-masing. Ujian sepanjang minggu ini bukti kebesaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita ditabur kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Nya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku. Membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan di atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan
kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan sedang untuk bangkit berdiri. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jemaat kasih Tuhan, silakan duduk. Shalom. Masih sehat? Masih kuat? Berarti masih hidup. Haleluya. Baik saudara, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat 24, namun kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat 21 saja. Yosua pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat 21 saja. Kita baca bersama-sama, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat, tetapi paling tidak telinga kita sendiri mendengarkan suara kita. Karena firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman, mendengar firman, lebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, kalau sudah ketemu, mari kita tundukkan kepala sebelum kita baca. Mari kita berdoa bersama. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan, karena kami masih ada sampai detik ini semata-mata karena rahmat, kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, untuk kami melihat ke depan kehidupan kami. Karena hidup di bumi ini hanya satu kali, tetapi ada kehidupan yang akan datang jauh lebih penting lagi Tuhan, yang kami harapkan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami buka hati kami lebar-lebar. Kami izinkan Kau saja yang berbicara kepada kami. Maka kuasai ruang roh, jiwa, hati, pikiran dan seluruh keberadaan kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Hamba ini juga hanya sarana Tuhan. Engkau saja yang berkata-kata, berbicara kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan Yesus. Teguhkanlah dengan tanda-tanda menyertai bagi kami.
Segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, kami sepakat, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan Yesus, memberkati kami semua Tuhan, sehingga ketika firman-Mu ditabur, iman kami diteguhkan kembali, supaya kami yang lemah dikuatkan. Tuhan, yang putus asa, kami mendapat pengharapan yang baru. Juga yang sakit mengalami kesembuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya bagi kami. Ya Roh Kudus, urapi kami semua tanpa terkecuali, untuk kami menangkap kebenaran firman Tuhan, dan jadikan dan ajar kami jadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, bahwa kami telah siap menerimanya. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami sudah berdoa, menaikkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik, mari sama-sama kita baca Yosua pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada dua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka
Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Terima kasih atas kerjasama dalam pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca ini, tema buat kita pada pagi hari ini yaitu selamatkanlah keluargamu. Saya percaya hari-hari ini semua kita berjuang ingin menyelamatkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, saudara. Tapi kalau kita menyimak dari ayat yang ada dari pembacaan kita tadi, saudara, ada hal yang sangat menarik. Kebenaran ini memang sederhana, tapi sangat menarik, saudara. Kalau kita menyimaknya, kalau kita mempelajarinya, saudara, di dalam kehidupan kita, apalagi khususnya di masa hari-hari saat ini, di hari-hari yang saat ini, yang secara dunia mengejutkan, menakutkan, bahkan mengerikan, dan juga boleh dikatakan juga mematikan bagi orang-orang yang ketika dia mengalami sakit penyakit yang mengerikan ini, saudara. Nah, di sini kita melihat, saudara, bahwa ada kisah yang sangat menarik. Seorang perempuan sundal. Saya percaya saudara-saudara tahu apa itu perempuan sundal. Tetapi saudara, kalau kita melihat dia di sini, seorang perempuan sundal yang dikatakan namanya si Rahab. Ya, apa saudara yang dilakukan oleh Rahab di sini? Kita melihat, saudara, dia melakukan hal yang baik, yaitu menyelamatkan dua pengintai yang diutus oleh Yosua. Dia menerima mereka dengan baik, menyembunyikan mereka, dan juga menyelamatkan mereka daripada orang-orang Yeriko. Itu yang dilakukan oleh Rahab. Maka kalau kita melihat, saudara, di dalam Ibrani pasal 11, itu adalah pasal kisah orang-orang yang luar biasa. Yang disebutkan di sana orang-orang menjadi contoh teladan secara iman. Ya, ada di sana Henok. Saudara pasti tahu siapa Henok. Ada di sana saudara Abraham. Ada saudara di sana saudara Ishak. Ada Yakub. Ada Musa. Ya, ada saudara siapa lagi, saudara? Ada di sana juga, saudara, ada Yakub. Ya, ada juga Daniel. Ada juga saudara di sana tokoh-tokoh orang yang hebat. Ada Gideon. Ada juga saudara di sana siapa? Ada Simpson. Ada Daud. Mereka itu pahlawan-pahlawan iman dan contoh iman. Tetapi kalau kita melihat di dalam pasal 11 ayat 31, ya, sampai apa yang dilakukan oleh Rahab ini dicatat sebagai contoh pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga 1 dikatakan apa, saudara? Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rahab adalah contoh seorang pahlawan iman. Ya, apa yang dilakukan Rahab bukan hal yang spektakuler, yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh contoh-contoh pahlawan iman tadi yang ada dalam pasal 11 tadi, saudara. Dia hanya melakukan hal yang sederhana, tetapi dicatat namanya menjadi saudara contoh teladan iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. Nah, kita melihat di ayat 4 sampai 6, saudara. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas suatu itu. Ketika orang Yeriko datang, saudara, ya, mencari ke rumah Rahab, tetapi yang dilakukan Rahab hanya menyembunyikan mereka. Ini perkara yang sederhana sebenarnya yang dilakukan oleh Rahab, saudara, tetapi dicatat di dalam Ibrani pasal 11, termasuk namanya, saudara, menjadi kisah sebagai seorang contoh teladan yang memiliki iman. Sederhana yang dilakukan oleh Rahab, tetapi
Melalui itu saudara, dia menyelamatkan seisi rumahnya, menyelamatkan keluarganya. Ya, itu yang dilakukan oleh Rahab saudara. Dia menyelamatkan keluarganya. Pertanyaannya sekarang saudara, bagi saudara dan saya, maukah saudara menyelamatkan keluarga saudara? Kalau saudara mau menyelamatkan keluarga saudara, ya, yang pertama harus kita lakukan saudara, miliki iman yang teguh. Sekali lagi, miliki iman yang teguh. Rahab perempuan sundal, jelas kata Alkitab saudara. Tetapi ketika dia meresponi dengan baik, menyembunyikan, menyelamatkan kedua pengintai tadi saudara, ya, sehingga namanya tercatat. Sehingga apa saudara? Dia menyelamatkan keluarganya melalui apa? Ada iman di dalam kehidupannya. Dia adalah orang Yeriko yang tadinya tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Allah saudara. Tapi dia memiliki iman yang luar biasa di dalam kehidupannya. Mungkin saudara sama dan saya sama seperti Rahab. Kita juga saudara mungkin belum melakukan seperti yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh iman. Henok, Musa, atau Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Daniel, bahkan Gideon, bahkan juga Simpson, atau yang lain-lain saudara. Tapi ketika kita melakukan hal yang sederhana untuk keluarga kita, melalui iman yang ada di dalam kehidupan kita, menyelamatkan keluarga kita. Ini perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, ya, kita melihat apa yang dilakukan oleh Rahab ini, betapa luar biasa di dalam kehidupannya. Tentu saya berharap ini menjadi kerinduan bagi saudara dan juga saya di dalam kehidupan kita hari-hari ini, bahwa menyelamatkan keluarga itu adalah sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita saudara. Karena kenapa? Kalau kita melihat lagi saudara di ayat yang ke 9 sampai ayat yang selanjutnya, ayat 8 kalau saya mundur. Tetapi sebelum kedua orang itu, ini setelah saudara datang orang Yeriko datang ke rumahnya, ya, apa yang dilakukan Rahab? Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dia berkata begini saudara, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Rahab memiliki iman, dan dia melihat bahwa perkara yang dahsyat yang alami oleh orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan di dalam perjalanan dan melawan, ya, dikatakan raja Sihon dan juga Og. Di sini Rahab melihat saudara, dan dia di sini memiliki iman di dalam Tuhan, bahwa Allah yang menyertai atau Allah yang dipercaya oleh orang Israel adalah Allah yang hidup. Ini yang ada di dalam kehidupan daripada Rahab. Maka apa saudara yang ada di dalam hati daripada Rahab? Dia melihat saudara bahwa perkara ini adalah perkara yang jelas. Maka saudara, di sini kita melihat ada suatu hal yang disampaikan oleh Rahab. Ada permintaan Rahab kepada kedua pengintai itu saudara. Dia melanjutkan saudara bahwa maka sekarang ayat 12, bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Ini kesempatan sebenarnya saudara, ya, bagi Rahab meminta segala sesuatu ketika dia menyelamatkan kedua pengintai itu. Pasti saudara ada permintaan juga yang bisa dia minta kepada kedua pengintai itu. Boleh dikatakan juga apapun yang diminta mungkin pasti diberikan mereka.
Ya, bisa juga saudara uang yang banyak, bisa juga saudara mungkin perhiasan atau saudara emas perak yang banyak, atau mungkin tanah atau rumah di tanah di daerah orang Israel, ya, atau bahkan yang lain, atau bisa juga promosikan, ya, promosikan saya nanti. Banyak hal yang bisa. Kalau diminta oleh Rahab kepada kedua pengintai ini, pasti mereka memberikan itu kepada Rahab. Tetapi hal yang luar biasa, kalau kita melihat saudara, di sini Rahab tidak meminta itu. Sebenarnya kalau dicap dia perempuan sundal, bisa aja dia minta yang aneh-aneh. Atau boleh saudara, hal yang bisa dia nikmati secara dunia. Tetapi yang diminta oleh Rahab apa saudara? Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku rahmat terhadap kamu, kamu juga akan berlaku rahmat terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah, ya, tanda kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Yang diminta Rahab apa saudara? Ini yang mengejutkan saya pribadi ketika saya merenungkan firman ini saudara. Yang diminta Rahab bukan uang, bukan tanah, bukan rumah, bukan hal secara perkara-perkara dunia yang bisa dia nikmati di dalam kehidupannya, apalagi dia dicap sebagai perempuan sundal. Tetapi yang dia minta, yang dia mohonkan kepada kedua pengintai ini apa saudara? Keselamatan keluarganya, keselamatan bapaknya, keselamatan ibunya, keselamatan saudara laki-laki, keselamatan saudaranya perempuan, bahkan orang-orang yang ada bersama dengan dia. Ini hal yang sangat luar biasa. Bukan yang secara dunia dia minta, tetapi keselamatan keluarganya, itu yang dia minta. Saya juga berharap ini menjadi kerinduan saudara dan juga saya. Keselamatan keluarga kita itu perlu di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, keselamatan keluarga kita itu sangat, bahkan jauh sangat penting. Haleluya. Saya tidak mau mengatakan kepada saudara kesehatan kita perlu diselamatkan, ekonomi kita bukan tidak bisa diselamatkan, keselamatan pekerjaan kita, keselamatan keuangan kita, bukan saya mengatakan itu tidak penting, tapi jauh yang sangat penting saudara, keselamatan orang tua kita, keselamatan anak-anak kita, keselamatan saudara kita, itu jauh-jauh sangat lebih penting. Ada prioritas di dalam kehidupan kita. Rahab dicap perempuan sundal, tapi ternyata dia memiliki suatu prioritas yang luar biasa di dalam hati, di dalam kehidupannya. Dia minta keselamatan ayah, keselamatan ibunya, keselamatan saudara laki-laki, keselamatan saudara perempuan, bahkan atau saya katakan keluarganya. Ini hal yang luar biasa. Apakah saudara dan saya memikirkan hal ini atau ada menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita? Memikirkan saudara memprioritaskan keselamatan daripada keluarga kita di dalam kehidupan kita. Ini menjadi perenungan bagi saudara dan juga saya. Ya. Ini yang diminta oleh Rahab ayat 12 dan ayat 13 tadi. Dia minta saudara keselamatan keluarganya, prioritas utama di dalam kehidupan. Sekali lagi saya mengatakan, di masa pandemi COVID-19 ini, ya, di masa sukar sekarang, banyak kita, saya tidak mengatakan lagi saudara, memang keselamatan kesehatan kita itu perlu. Keselamatan ekonomi, keselamatan pekerjaan, keselamatan keuangan kita, keselamatan bahkan hal-hal yang lain itu perlu. Tetapi jangan sekedar hanya itu yang kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Milikilah kerinduan keselamatan keluarga kita. Milikilah kerinduan untuk membawa keluarga kita kepada Tuhan. Miliki kerinduan di dalam hidup kita. Keluarga kita perlu diselamatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hal yang prioritas di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Rahab dicap perempuan sundal, bagaimana saudara dan saya
apakah itu ada kerinduan di dalam kehidupan kita? Jangan hanya saudara kita peduli kepada hal-hal yang sifatnya sementara, tetapi hal-hal yang kekal mengenai keselamatan kita tidak peduli. Ini celaka. Kita udah sering sampaikan dari mimbar ini saudara, surga dan neraka nyata. Surga dan neraka itu nyata. Boleh kita saudara peduli kepada hal yang lain, tapi lebih lagi kita peduli keselamatan kehidupan kita, keselamatan keluarga kita. Jangan sampai saudara masuk surga, tapi keluarga kita masuk neraka. Itu celaka besar. Itu celaka besar saudara. Sekarang saudara, kalau kita melihat kembali saudara, apa yang diminta oleh Rahab tadi saudara, di ayat yang berikutnya kita melihat ayat yang ke-17, kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali, maaf saya ulangi, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Artinya saudara, bahwa dikatakan di sini mereka menyuruh Rahab membawa semua keluarganya ditaruh di rumah itu saudara. Sama seperti sekarang, ya, apa-apa dibilang apa saudara? Sekolah dari rumah, belajar dari rumah, ngantor atau kerja dari rumah, ibadah di rumah. Hari ini kita mau kan? Saat-saat ini kita mau disuruh sekolah dari rumah, kerja dari rumah, ibadah dari rumah, sesuatu mau belanja dari rumah. Sama seperti itu saudara. Jikalau mereka ada dikumpulkan di rumah Rahab ini, maka saudara, mereka akan selamat. Tetapi kalau siapa yang keluar atau di luar daripada rumah Rahab, berarti mereka akan ditumpas, akan binasa. Karena kenapa saudara? Bahwa ketika kalau kita melihat pasal selanjutnya nanti saudara, bukan hanya manusia yang dibinasakan, lembu dan kambing domba pun dibinasakan saudara. Di sini saudara kita melihat dikatakan saudara bahwa masuk harus ada di dalam rumah itu. Berarti saudara, siapa yang ada di dalam rumah mereka mengalami keselamatan. Berarti rumah itu adalah rumah saudara keluputan daripada kebinasaan, rumah keluputan daripada kematian. Itu janji daripada kedua pengintai itu kepada Rahab. Maka kalau ada orang di luar atau ada orang keluar dari rumah itu, mereka akan binasa. Artinya apa saudara? Mari saudara dan saya prioritas keselamatan keluarga. Oleh karena itu apa? Mari kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Mari kita bawa keluarga kita ke rumah Tuhan. Dibilang di sini saudara, benang kirmisi, ya, benang kirmisi. Ada juga dikatakan kalau di Yesaya pasal 1 ayat 18, marilah ya berperkaralah. Firman Tuhan katakan Yesaya pasal 1 ayat 18, walau dosamu merah seperti kirmisi, ya, tapi dikatakan saudara merah seperti kirmisi, maka dibilang saudara benang kirmisi. Ya, kalau mungkin kita bahas kembali lebih dalam saudara, benang kirmisi, dosamu merah seperti kirmisi, berarti saudara benang merah. Boleh juga ini menggambarkan apa saudara? Darah domba. Darah domba. Kalau juga kita lanjutkan ini mengenai darah Yesus. Artinya saudara bahwa orang yang ada sudah dibubuhi dengan darah Tuhan Yesus, berarti mereka mengalami keselamatan. Kalau kita melihat saudara di dalam apa yang terjadi saudara, kisah tentang orang Israel yang masih ada di tanah Mesir, tulah yang ke-10, ya, ada saudara di tulah yang ke-10 sebelum terjadi
Allah memerintahkan kepada Musa supaya orang Israel menaruh di ambang atau di tiang pintu rumah mereka, menaruh darah anak domba. Maka ketika saudara malaikat maut datang, mereka terluput. Nah, ini gambaran saudara bahwa siapa yang sudah dibubuhi dengan darah Yesus, mereka mengalami keluputan, mereka mengalami keselamatan. Hari-hari ini juga saudara, perhati saudara, bahwa kalau kita bawa keluarga kita dibubuhi dengan darah Yesus, kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus, berarti mereka luput daripada kebinasaan. Karena apa saudara? Di dalam Ibrani pasal yang 9 ayat 22 bagian akhir juga dikatakan apa saudara? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Berarti tanpa dibubuhi dengan darah Yesus, tanpa ada di dalam Yesus, maka keselamatan sudah ada di dalam kehidupan mereka saudara. Ini menggambarkan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Kita bawa keluarga kita kepada Yesus. Karena apa saudara? Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus sendiri saudara. Maka siapa yang tidak ada di dalam Yesus, atau siapa yang di luar Yesus, mereka binasa. Apakah saudara rindu? Keluarga saudara ada di dalam Yesus supaya mereka diselamatkan. Tadi saya katakan, surga dan neraka itu nyata. Surga dan neraka bukan dongeng, tapi surga dan neraka itu nyata. Maka miliki kerinduan saudara, kita bawa keluarga kita kepada Yesus. Jangan di luar Yesus, supaya mereka terluput dari kebinasaan dan mereka mengalami keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara, hari-hari ini pun di masa sukar, di masa yang sulit sekarang saudara, adakah yang bisa menjamin bahwa orang kaya punya jabatan saudara, titel yang berderet-deret saudara, bisa jabatannya, hartanya saudara, pangkatnya, titelnya menjamin dia selamat daripada kebinasaan? Siapa saudara yang bisa menggaransi hidupnya? Oh, titel saya berderet-deret, saya akan selamat masuk surga. Gak bisa. Oh, harta saya banyak, saya akan selamat. Gak bisa. Oh, jabatan saya, pangkat saya, kedudukan saya hebat, saya selamat. Gak bisa saudara. Karena itu betapa kita pentingnya Yesus menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam Yesus, keluarga kita ada di dalam Yesus, sehingga dalam perlindungan daripada Tuhan. Maka pada nantinya saudara, di dalam kehidupan kita, kalau Yesus datang pada kali yang kedua, saudara, saya, keluarga kita sama-sama masuk pada rumah keluputan. Karena apa? Oleh darah Yesus, oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara dengan jabatan, pangkat, harta bisa menjamin kita masuk surga, buat apa Yesus datang ke dunia menjadi manusia? Buat apa Yesus harus dihina? Buat apa Yesus mau dicaci maki? Buat apa Yesus sampai mati tersalib di kayu salib saudara? Buat apa? Sepertinya Tuhan gak ada kerjaannya. Karena betapa susah dan memang usaha manusia sia-sia untuk menyelamatkan dirinya. Karena tidak ada cara lain. Harus Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Inilah makanya kedatangan Yesus yang pertama ke dalam dunia. Usaha manusia tidak bisa buat apa-apa. Efesus pasal 2 ayat 8 jelas dikatakan saudara, usaha manusia sia-sia. Memang usaha manusia sia-sia saudara. Tetapi di dalam hidup kita, keselamatan itu saudara tidak sekedar oh ya kita hanya diam aja selamat. Enggak saudara. Ada tindakan dari kehidupan kita. Maka kalau keluarga kita mau mereka masuk ke rumah Tuhan, keluarga kita mau mengalami keselamatan, kita yang memberitakan Injil kepada mereka. Mungkin saudara berkata, aduh Tuhan, aku udah pengen, udah rindu mau ibadah ke gereja. Ya, itu bagus sih, tidak salah. Tapi saudara, kalau hanya tubuh kita mau rindu mau datang ke gereja, hati kita kemana? Iman kita kemana? Tidak ada artinya. Ya saya udah bisa melihat saudara, memang khotbah saya ini gak populer, gak enak saudara. Ya, taruhlah kita hitung, Maret belum, April, Mei 2 bulan saudara.
Ya, 2 bulan. Ya, 2 bulan saudara. Ada menara doa. Hanya 1 jam mengisi menara doa. Bagaimana respon saudara? Sudah 2 bulan. Ya, tapi kita hanya aduh aku rindu mau ibadah di gereja. Udah 2 bulan. Tapi 1 jam pun kita tidak bisa mempersembahkan waktu mengisi rumah doa. Berarti ketika kita bilang, aduh aku rindu ibadah di gereja. Berarti hanya di mulut, hanya di bibir. Keselamatan tidak bisa hanya di bibir. Hati, mulut, tindakan kita. Sudah 2 bulan saudara. Ini juga saudara, kita berharap memang kita mau segera ibadah di gedung gereja. Tapi kalau hanya sekedar hanya bawa badan saudara, nggak ada artinya. Tapi saya menjadi kerinduan kita semua saudara. Badan kita bawa, hati kita bawa, dan juga keluarga kita bawa kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Memang sekali khotbah seperti nggak populer. Tapi saya mau katakan kepada saudara, enggak enak. Ketika ada makanan ditawarkan kepada saudara, ini makanan enak, tapi belum kita tahu bagaimana gizinya. Apakah jadi kesehatan bagi kita atau tidak? Tapi di sini ada juga makanan yang sehat. Kalau disampaikan kepada makanan yang enak, makanan yang sehat, biasanya kita pilih yang mana saudara? Oh yang enak lah, ini enggak enak. Namanya makanan enak, wah ini aduh hanya sehat. Firman yang enak didengar, oh kamu diberkati, oh kamu luar biasa, enak. Apakah itu juga sudah meneguhkan iman kita? Apakah itu sudah mempengaruhi kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan? Belum tentu. Tetapi khotbah, ya enggak enak. Tapi saudara itu sehat, maka menyehatkan iman kita, menyehatkan kehidupan kita, menyehatkan kerohanian kita, sehingga kita membawa keluarga kita masuk kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Itu yang benar saudara, itu yang sehat. Jadi jangan sekedar oh enak-enak, belum tentu jadi gizi baik di dalam kerohanian kita, gizi untuk membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, sekali lagi saya katakan, surga neraka itu nyata. Jangan sampai saudara selamat tapi keluarga kita enggak. Ini hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita saat-saat ini di masa pandemi ini. Saya tidak katakan tadi, segala sesuatu rindu supaya diselamatkan, tetapi pikirkan keluarga kita. Pikirkan suami, pikirkan istri, pikirkan anak, pikirkan saudara kita, pikirkan orang tua kita. Yang kedua saudara, apa yang dilakukan oleh Rahab saudara juga kita mau belajar lakukan selain saudara kita, ya, memiliki iman yang teguh. Kita harus bangkit saudara membawa keluarga kita. Yang kedua saudara, jangan pernah menyerah untuk menyelamatkan keluarga kita. Memang bisa jadi seperti saudara, ya, seperti Rahab ini, perempuan sundal ini saudara. Bagaimana mudah dia mengingatkan, meyakinkan keluarganya. Pak, Bu, ayo masuk ke rumah saya. Ayo saudara-saudara, ayo. Ini kalau kita baca selanjutnya saudara, waktunya bukan banyak. Waktunya sangat singkat. Ya, bagaimana dia meyakinkan, ayo Pak, ayo Bu, ayo saudara-saudara, ayo masuk di rumah saya. Karena apa? Sebentar lagi orang Israel akan mengepung, menghancurkan semuanya. Itu tidak mudah. Saat ini juga memang tidak mudah. Mungkin juga kita meyakinkan keluarga kita, orang tua kita, saudara kita. Ayo percaya Yesus, ayo percaya Yesus. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Mungkin kita, lu siapa lu? Tahu apa lu? Sama seperti Rahab saudara, dicap perempuan sundal. Halo siapa? Halo, kita juga sekarang, ayo Pak, Bu, terima Yesus. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Atau apa lu? Gak apa-apa saudara, berjuang, jangan menyerah. Jangan menyerah, bawa keluarga kita kepada Yesus. Walaupun tidak dianggap saudara, walaupun tidak dipedulikan, tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Beritakan Yesus, beritakan karya Tuhan Yesus. Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia sampai ia rela mati di atas kayu salib.
Dia dikuburkan pada hari ketiga dia bangkit. Dan juga 40 hari dia di muka bumi ini. Dan setelah hari ke-50, hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Ya, apa yang terjadi ketika naik ke surga saudara? Diutus Roh yang Kudus untuk apa? Menuntun, membimbing kita kepada kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun manusia kepada kebenaran, sehingga mereka, Yesus datang pada kali yang kedua supaya mereka masuk bersama-sama di dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan di dalam kehidupan yang kekal nanti. Ini sangat-sangat penting dalam hidup kita. Jangan menyerah saudara. Waktu kalau kita melihat selanjutnya di pasal 6 ayat yang ke-21 sampai selanjutnya, ya, ketika orang Israel sudah merobohkan tembok Yeriko dan mereka menguasai, apa yang terjadi? Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Mereka diselamatkan saudara. Nanti juga saudara di dalam kehidupan yang akan datang, bahwa siapa yang ada di dalam Yesus, mereka akan mengalami keselamatan. Maka kita bersama di dalam kerajaan surga. Ada rumah, ada tempat yang sudah disediakan Allah bagi setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Karena itu saat ini pun saudara, mungkin saudara berkata, aduh saya ngontrak. Saudara mengeluh, saya ngontrak. Semua yang ada di muka bumi ini orang-orang yang mengontrak. Lah, kok begitu Pak? Iya, saudara punya rumah sendiri, saudara juga orang ngontrak. Karena kenapa? Tempat kita bukan di dunia ini, tempat kita di dalam surga. Di sana sudah ada rumah kita masing-masing, disiapkan oleh Yesus bagi saudara dan saya. Di sanalah kita ditempatkan Tuhan. Rahab tadi dan keluarganya, ya, dikatakan lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Yesus sedang menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Karena itu kita perlu merenungkan ini di dalam kehidupan kita saudara. Sekali lagi, perjuangkan keluarga kita supaya mereka ada di dalam Yesus, supaya mereka mengalami keselamatan. Ini menjadi hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, apa yang sudah kita perjuangkan bagi keluarga kita? Apakah kita langsung menyerah? Jangan menyerah saudara. Justru ini saatnya, di masa sukar, masa pandemi COVID-19 ini, saudara, di sini saatnya kita memberitakan Injil kepada orang tua kita yang belum terima Yesus, kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Beritakan Yesus. Terima tidak terima, beritakan Injil. Terima tidak terima, sampaikan kebenaran ini kepada saudara kita. Saudara, bagaimana Rahab? Ketika seandainya saudara hanya Rahab sendiri, ya, yang ada di rumah itu, dan ketika dia keluar saudara, melihat semua bukan hanya manusia, domba pun dibinasakan. Sama seperti Nuh, ketika Allah mengatakan buat bahtera dan masuklah ke dalam. Bisa juga saudara Nuh mungkin berbusa, ya, tapi bagaimana meyakinkan istrinya, meyakinkan saudara anak-anaknya dan juga mantunya. Bisa juga ketika dibilang, ih bapak gimana sih, orang gak ada hujan, gak ada apa-apa, buat bahtera. Tapi karena mereka taat, Nuh taat, istri, anak dan mantunya taat. Apa yang terjadi saudara? Semua binasa. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Bagaimana juga saudara, pada suatu saat nanti Yesus pada kali yang kedua datang. Masa hanya kita saudara, oh aku selamat. Tapi orang tua kita, saudara kita, mereka dalam kebinasaan. Ya. Berarti kita disebut namanya siapa? Ya, Siratek. Apa Ratek?
Si raja tega. Masa hanya kita selamat, keluarga enggak? Ya, karena itu hari-hari ini saatnya saudara menyelamatkan keluarga kita, baik dalam pernikahan atau rumah tangga kita. Saat ini saatnya merebut anak-anak kita dari kehidupan yang buruk, dari kehidupan yang gelap. Hari ini saudara saatnya kita mau berjuang untuk menyelamatkan orang tua kita yang belum di dalam Yesus, atau saudara kita yang belum di dalam Yesus, supaya apa? Mereka ada di dalam keselamatan, supaya mereka ada di dalam Yesus. Dengan apa? Berjuang. Dengan apa? Jangan menyerah, tapi berjuang. Berjuang senantiasa saudara. Dengan apa? Tetap konsisten. Tetap konsisten beritakan Injil kepada keluarga kita. Supaya apa saudara? Mereka juga mengalami apa yang dialami saudara dan saya. Sehingga bersama kita, bersama keluarga kita ada di dalam Tuhan. Bersama dengan keluarga kita, kita dipakai Tuhan menjadi alatnya. Bersama dengan keluarga kita, kita boleh untuk sama-sama. Sama seperti tadi kalau dikatakan, aku rindu mau beribadah di gereja. Kita bawa keluarga kita datang di dalam rumah Tuhan. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Maka ada terjadi pemulihan, ada terjadi keselamatan, ada terjadi kesehatan, kekuatan yang baru. Disitulah terjadi kalau satu keluarga dipulihkan, satu keluarga sudah ada di dalam Tuhan, sama-sama rindu Tuhan, sama-sama memiliki pengharapan yang hidup di dalam Tuhan, maka semua dibereskan oleh Tuhan. Masa sukar, masa saat ini sebenarnya satu cara supaya apa? Manusia sadar bahwa hanya di dalam Yesus ada jaminan keluputan, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, hanya di dalam Yesus ada jaminan saudara kita masuk ke dalam kerajaan surga. Saat ini jangan mengeluh, tetapi semakin cari Tuhan. Semakin saudara cari Tuhan. Kalau saudara berkata rindu beribadah di gereja, saat ini pun saudara rindukanlah senantiasa kehadiran Tuhan walaupun di rumah. Oleh karena itu jangan hanya berkata, aku rindu beribadah di gereja, kapan ya? Saat ini lebih lagi rindukan Tuhan. Di rumah pun Tuhan, di rumah pun saudara. Dan juga berdoa supaya apa saudara? Kerinduan saudara digenapi oleh Tuhan. Kerinduan saudara digenapi Tuhan, sama-sama kita bisa beribadah di dalam gedung gereja. Jangan hanya saudara, aduh aku rindu, tetapi melalui saat ini saudara. Ya, saya tidak tahu seperti apa saudara saat ini di rumah. Apakah ada yang sandaran ke tembok saudara? Ya, duduknya seperti apa saya tidak tahu. Tapi saudara, mungkin saudara berkata, oh enggak ada yang lihat. Tapi ada Tuhan di sebelah saudara, ada Tuhan di dalam rumah saudara. Bilang ke sebelah, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ini menjadi kerinduan di dalam kehidupan kita. Untuk apa saudara? Menjadi kerinduan bersama dengan konsisten. Bagaimana Rahab saudara? Dia tidak meminta saudara hal-hal yang secara dunia yang layaknya dia, yang dicap dia perempuan sundal. Itu mengagetkan, mengejutkan saya. Namanya dicap perempuan sundal, otomatislah kalau secara manusia pasti dia minta yang bisa dia nikmati secara dunia, uang, tanah, rumah, perhiasan, ataupun karirnya dipromosikan. Tetapi yang dia minta saudara, keselamatan ayah atau bapak, keselamatan ibunya, saudara-saudaranya. Wow, luar biasa. Biarlah ini menjadi kerinduan juga di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga saudara, nama saudara tercatat menjadi contoh teladan iman dimanapun kita berada. Maka saudara, baik di tempat kerja kita atau dimanapun kita berada saudara, orang melihat, aduh perlu saya belajar daripada dia ya. Aduh sesuai dengan imannya, aduh saya mau belajar dengan dia. Atau saudara, gerejanya di mana ya? Saya mau ikut dong. Atau saudara, dia melayani apa ya? Saya mau ikut. Waduh, saya mau. Wah, luar biasa. Saya mau, keluarga saya juga mau diselamatkan seperti dia. Aduh, saya mau seperti itu. Ini kerinduan saudara dan saya yang harus ada terpatri di dalam hati, di dalam kehidupan kita saudara. Sehingga apa saudara? Dimanapun kita berada, boleh menjadi garam. Dimanapun kita berada, boleh menjadi suluh. Dimanapun kita berada, menjadi terang. Apalagi khususnya di masa pandemi COVID-19 ini saudara. Tidak harus memang kantong kita rogoh.
tetapi kalau ada kenapa tidak berbagi kepada orang yang susah. Tetapi saat ini luangkan waktu. Karena itu jangan menyerah tapi berjuang. Karena itu saudara, buang gengsi. Harus ada korban. Allah untuk menyelamatkan manusia, Yesus harus korban. Nah, kita juga mau bawa keluarga kita kepada Tuhan, harus ada korban. Korban hati, korban perasaan, gengsi dibuang saudara. Dan kita terus berjuang mengingatkan mereka dengan konsisten. Maka disitulah saudara, Tuhan bekerja. Disitulah Roh Kudus bekerja. Nah, kalau kita mundur, kalau kita ingat, Roh Kudus, murid-murid diberikan kuasa ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk apa saudara? Beritakan Injil. Kalau saudara, di dalam saudara ada Roh Kudus, izinkan Roh Kudus bekerja supaya hidup kita dipakai memberitakan Injil. Supaya apa sekali lagi saudara? Bapak, ibu, saudara-saudara kita, bahkan kaum keluarga kita bawa kepada Yesus. Kita bawa ke rumah Tuhan. Dalam arti saudara, kita bawa kepada Yesus sehingga mereka juga bersama dengan kita, mereka mengalami keselamatan ya di dalam kehidupan mereka. Karena itu belum terlambat. Belum terlambat saudara. Ini masih ada waktu. Tuhan izinkan bagi saudara dan saya. Keselamatan yang lain penting, tetapi jauh lebih penting saudara, keselamatan keluarga saudara dan saya kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, bangkit, jangan hanya duduk. Bangkit, jangan hanya menyerah, tetapi berjuang. Karena itu saudara, miliki iman yang teguh di dalam Yesus. Ayo sama-sama kita berjuang. Bawa keluarga kita kepada Tuhan. Belum terlambat saudara. Bukan hanya keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, kita bawa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Milikilah kerinduan ini di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sejenak kita tundukkan kepala kita saudara. Coba kita renungkan apa yang sudah kita perbuat selama ini. Apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita selama ini. Khususnya di masa sukar saat ini saudara. Selama kurang lebih mau menjalani 3 bulan kita tidak ibadah di dalam gedung gereja. Apa yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita? Apakah hanya sekedar waduh susah ya, waduh sukar ya? Apakah ada di dalam benak hati kita? Jika Yesus datang pada kali yang kedua, bapak saya, ibu saya, saudara saya, apakah juga mereka selamat? Apakah juga mereka masuk ke dalam kerajaan surga? Prioritas utama ini harus ada di dalam benak hati kita, di dalam kehidupan kita. Dan saat ini belum terlambat saudara. Saat ini belum terlambat. Justru ini waktunya. Para hamba Tuhan berkata, khotbah saat ini saudara, ini akhir zaman. Khotbah dari kitab Wahyu itu memang tidak salah. Tetapi bukan sekedar itu. Hari ini ayah atau bapak, ibu kita, saudara kita, kaum keluarga kita harus kita bawa kepada Yesus. Oh Yesus, biar ini menjadi kerinduan yang paling dalam di dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyikan satu pujian berkata, ku bawa hidupku sekarang. Bersama jemaat yang di rumah, sama-sama kita katakan, ku bawa hidupku. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan Yesus. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah
semua suaraku datang menyembahmu. Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, saudara. Betapa pentingnya, saudara, keselamatan keluarga kita. Hari-hari ini kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Perlu dan penting keselamatan ekonomi, perlu keselamatan kesehatan tubuh kita, perlu keselamatan pekerjaan kita, ekonomi kita, bahkan hal yang lain. Tetapi jauh lebih penting lagi, prioritas utama di dalam kehidupan kita, keselamatan orang tua kita, keselamatan anak-anak kita, keselamatan generasi kita. Jangan sampai mereka binasa, jangan sampai mereka masuk ke neraka, hanya kita yang masuk surga. Bagaimana kita membayangkan kalau hanya kita yang selamat masuk surga, tapi orang tua kita, saudara kita masuk neraka? Itu celaka yang besar. Hari ini, saat ini, miliki saudara, miliki keselamatan keluarga, prioritaskan. Karena itu ada iman di dalam hidup kita. Milikilah iman yang teguh. Ayo bangkit saudara, ini saatnya, ini kesempatan yang baik. Di masa sukar, di masa yang sulit ini, beritakan Injil. Mari kita berjuang memberitakan Injil kepada keluarga kita. Mungkin bapak kita yang belum di dalam Yesus, mungkin ibu kita yang belum percaya Yesus, mungkin saudara kita belum percaya Yesus. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ini waktunya. Ini kesempatan yang baik kita memberitakan siapa Yesus bagi mereka. Oleh karena itu saudara, kalau saudara sudah menerima firman ini, saudara menangkapnya, saudara rindu menjadi prioritas utama bagi saudara, keselamatan keluarga saudara. Kalau ini menjadi kerinduan saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri di rumah masing-masing, bangkit berdiri di tempatnya saudara. Yang rindu memprioritaskan keselamatan keluarganya, bangkit berdiri di tempatnya saja. Dan kalau saudara sudah bangkit berdiri di tempatnya saudara, boleh kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bersama saya kita katakan, mulai hari ini saya memiliki kerinduan menyelamatkan keluarga saya. Mulai hari ini prioritas utama bagi saya menyelamatkan keluarga. Mulai hari ini prioritas utama bagi saya membawa orang tua saya, membawa anak-anak saya, membawa kaum keluarga saya kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara, mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa kepada Tuhan. Ingat saudara kita berdoa bagi mereka supaya mereka buka hati terima Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Roh Kudus, jamah Tuhan, jamah lembutkan hati Bapak kami, hati Ibu kami, hati saudara kami, biar mereka buka hati terima Yesus, supaya mereka percaya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Oh Tuhan Yesus, oh Ralabase, Roh Kudus, Roh Kudus, oh Ralabase, Ralabase, oh Ralabase, berdoa terus saudara, berdoa kepada Yesus biar mereka buka hati, biar mereka menerima Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jamah Tuhan, lembutkan hati orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami, biar mereka memperoleh keselamatan. Katakan dengan iman, jadikan aku Tuhan. Angkat tangan hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pakai
pakai kami menjadi alat-alat-Mu. Biar menjadi prioritas bagi kami. Keselamatan keluarga yang terjadi di dalam kehidupan kami. Yesus, jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Tuhan Yesus, ya Roh Kudus Bapa di surga, kami berdoa buat orang tua kami. Kami berdoa buat Bapa, buat ibu kami, buat suami, buat istri, buat anak-anak kami, bahkan kaum keluarga kami saat ini Tuhan. Biar mereka buka hati terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Dan biar ini juga menjadi prioritas utama di dalam hati, di dalam hidup kami. Sebab keselamatan keluarga kami adalah jauh lebih penting daripada yang lain. Tuhan, pakai kami juga jadi alat-Mu. Pakai kami menjadi sarana-Mu. Membawa keluarga kami kepada Yesus. Membawa keluarga kami, kaum keluarga kami masuk ke rumah Tuhan. Masuk di dalam rumah Tuhan supaya mengalami keselamatan. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang di luar rumah, tidak ada yang di luar Yesus supaya mereka selamat. Oh Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa di sorga, Tuhan, keselamatan sangat bantu Yesus, Roh Kudus, Makasih Tuhan. Hamba sangat sederhana membagikan firman-Mu bahkan sangat terbatas. Hamba minta Allah Roh Kudus, Engkau lebih lagi menambahkan wahyu di dalam hidup kami. Supaya kami bangkit, kami berjuang memberitakan Yesus bagi kaum keluarga kami. Agar mereka tidak ada di luar Yesus, tapi ada di dalam Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur hormat kami kembalikan hanya bagi-Mu. Makasih buat firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Maka janji firman-Mu tergenapi di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, di atas semuanya datang kerajaan-Mu, kehendak-Mu jadi terjadi seperti di dalam kerajaan surga. Yang diberkati sama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Baik saudara, kita akan boleh ditayang pokok doa buat kita menjadi malaikat doa. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, sepanjang minggu ini kita akan berdoa buat keluarga Ibu Marlina, buat keluarga Ibu Carolina, buat keluarga Ibu Christine, supaya sepanjang minggu ini selalu kita bawa dalam doa mereka. Kita menjadi malaikat doa, tidak kelihatan, tapi kita menjadi malaikat bagi mereka, malaikat doa untuk sepanjang minggu ini. Oleh sebab itu jemaat, tetap berdiri, kita angkat kedua tangan kita arahkan kepada mereka. Dan sama-sama sebelumnya kita panggil nama Yesus 3 kali, baru kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Oh, lalabasya, oh, rapaya, buat keluarga Ibu Marlina, buat keluarga Ibu Carolina, buat keluarga Ibu Christine. Oh Tuhan Yesus, anak-anak mereka Tuhan. Oh Tuhan, kesehatan mereka, keluarga mereka, kualitas iman mereka, pekerjaan mereka, usaha, studi mereka, bahkan seluruh keberadaan mereka. Tuhan Engkau turun tangan, Tuhan Engkau menyertai, melindungi mereka, memberkati kehidupan mereka, meneguhkan iman percaya mereka kepada-Mu. Tuhan Yesus, oh
Tuhan Yesus. Yesus. Perlindunganmu nyata bagi mereka. Pertolonganmu nyata atas mereka sepanjang minggu ini. Oh Yesus, apapun yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan, Tuhan, Engkau lakukan yang terbaik bagi mereka. Oh, kami serahkan Tuhan dalam tangan kuasa keluarga Ibu Marlina, keluarga Ibu Carolina, keluarga Ibu Christine. Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini juga akan kami bawa selalu di dalam doa. Kami sebagai jemaat GBI Pekapuran membawa mereka ke hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Kau yang berkarya di dalamnya, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin kami dari awal. Dan sebentar kami mau mengakhiri Tuhan, tapi biarlah Kau tetap melindungi kami sepanjang minggu ini. Bahkan biar tuntun pimpin kami, roh kami, jiwa kami. Kami rindu mencari Tuhan. Kami rindu bersekutu bersama-Mu, berdoa, belajar firman-Mu, khususnya di waktu sepanjang minggu bahkan bulan Juni ini. Sehingga kami Tuhan, kerinduan kami untuk beribadah di gedung gereja biar boleh terwujud Tuhan di bulan-bulan depan. Dan kami berdoa tidak ada hambatan, tidak ada halangan ketika kami sudah beribadah di gedung gereja. Jangan sampai ada Tuhan hambatan berikutnya. Tapi kami harap Tuhan, biar boleh kami selanjutnya dan terus mengalami Tuhan dimanapun kami berada. Karena itu kami sebagai jemaat GBI Pekapuran bukan sekedar hanya rindu datang ke gedung gereja, tapi biar hati kami rindu Tuhan, hidup kami rindu Tuhan, iman kami rindu Tuhan. Maka dimanapun kami berada, hanya rindu Tuhan, hanya rindu Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, prioritas utama dalam hidup kami, keselamatan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat kasih Tuhan, tetap kita berdiri, kita arahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Kita angkat hati kita, kita angkat kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Dalam arti kita berserah seutuhnya kepada Tuhan sepanjang minggu ini. Dan biar penyertaian pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup kita, maka nama Yesus yang dipermuliakan. Diberkatilah ketika kita keluar masuk rumah kita. Diberkatilah suami kita, diberkatilah istri kita, diberkatilah anak-anak kita, diberkatilah orang tua kita, bahkan diberkatilah kesehatan kita, diberkatilah iman kita, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah studi kita, diberkatilah pelayanan kita. Bahkan apapun yang kita perbuat, yang kita kerjakan yang berkenaan di hadapan Tuhan, Tuhan buat berhasil, beruntung. Kita bawa berkat ke rumah tangga kita. Dan nama Yesus dipermuliakan, yang dilimpahkan dari Allah yang kita Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Bapa di sorga, anugerah dan keselamatan dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan, pimpinan dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus. Detik ini, sepanjang minggu ini, sampai Maranatha, kedatangan Yesus pada kali yang kedua untuk menjemput kita semua yang diberkati dan yang percaya. Sama-sama kita katakan dengan iman, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati semua jemaat GBI Pekapuran.